Baik. Assalamualaikum. Baik, apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Baik, silakan duduk. Baik, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya ya, agar pembelajaran kita ini berkah, seseorang yang memimpin doa. Silakan pimpin doa. Ya. Sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, semoga dengan berdoa tadi ya, pelajaran kita hari ini dan kalian dengan niat menuntut ilmu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Untuk memberikan semangat kita pagi ini ya, Bapak akan meneriakkan yel-yel. Kalian harus jawab ya. Siap. Ya. Yel-yel sekolah kita. SMA Negeri 1 Lubuk Besar. Mantap ya, tepuk tangan. Baik, ya. Dalam pembelajaran kurikulum merdeka, ya, kita para guru ingin siswanya itu mendapatkan nilai-nilai nasionalisme, ya, dan nilai-nilai proyek P5 itu, ya. Nah, oleh sebab itu, sebelum memulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, silakan dirigen pimpin Mila, ya, ke depan. Satu bangsa, satu bahasa kita. Kita bela bersama. Nah, pembelajaran minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang Bank syariah. bank syariah. Ya, benar sekali. Ada yang bisa menyebutkan sedikit tentang bank syariah? Saya, Pak. Ya, silakan Nabi. Bank syariah adalah bank yang menghasilkan uang melalui bagi hasil tanpa melibatkan riba ataupun bunga. Iya, benar sekali. Ya, benar. Hal ini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita ini adalah peserta didik diharapkan dapat menjelaskan sejarah dan orang ulama menyebar agama Islam di Indonesia. Kemudian peserta didik mampu menganalisis sejarah dan orang ulama menyebar agama Islam di Indonesia. Kemudian peserta didik mampu menyatakan bahwa perkembangan peradaban di Indonesia adalah sunnatullah. Sebelum ke pembelajaran, terlebih dahulu akan memberikan pertanyaan pemantik. Pernah nggak kalian berpikir kenapa kita bisa menjadi orang Islam selain memang kita mendapatkan nikmat Islam dari Allah? Ada yang bisa jawab? Dikarenakan orang tua Islam. Nah, nggak salah juga ya? Ya, benar, Pak. Otomatis gimana? Kalau orang tua Islam, anaknya ikut Islam. Orang tua Kristen, anaknya ikut Kristen. Ya, Pak. Kecuali Beda agama. beda agama, nanti ada cerita. Maksud Bapak, dari sejarah ini kita tidak hanya melihat sesuatu itu secara umum saja ya. Mungkin kalau secara umum kita memang Islam dari orang keturunan, tapi kita perlu melihat sejarah. Karena sejarah masuknya Islam ini ke Indonesia ini berpengaruh. Ya. Seandainya dulu para ulama tidak menyebarkan Islam di Indonesia, kira-kira kita bisa menjadi orang Islam? Ya. Allahu a'lam Bisa, Pak. Baik anak-anak ya, sebelum dimulai Bapak akan memberikan sedikit kuis kepada kalian ya. Bawa HP semua kan? Bapak. Ya. Untuk belajar kurikulum merdeka itu belajar menurut teknologi. Kalian harus membawa Handphone. komunikasi ya, HP, Siapa? handphone, Android dan sebagainya. Tapi
Jelas ya, sebelum membawa HP ke sekolah harus melapor dulu ke Guru wali kelas. Baik, silakan nanti dibuka, Bapak akan memberikan kuis. Silakan klik di HP-nya. Bapak akan memberikan satu video kepada kalian ya. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang teori peradaban Islam ke Nusantara. Sebelum kita membahas teori-teori tersebut, dapat kita ketahui bahwa Indonesia termasuk dalam salah satu wilayah yang letaknya cukup strategis. Wilayah Indonesia banyak dilalui oleh para pedagang yang berasal dari Timur Tengah, India, Malaka, dan Cina. Sebagian besar para pedagang tersebut memeluk agama Islam. Pedagang Islam inilah yang berperan penting dalam proses masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Meskipun demikian, banyaknya perdebatan mengenai kedatangan Islam ke Indonesia itu mencakup 3 masalah utama. Yang pertama, Anak-anak ya, Bapak tadi kalian sudah membentuk kelompok ya. Membentuk kelompok, 4 kelompok, masing-masing kelompok akan membahas masing-masing teori. Yang pertama teori masuknya Islam dari teori Gujarat, kemudian teori Mekah, setelah itu teori Cina, dan teori terakhir teori Persia. Baik, silakan kalian berdiskusi. Ya. LKPD sudah Bapak bagikan satu-satu. Nah, silakan dibahas pada kelompoknya. Setelah selesai nanti presentasi, ya, Ya, Pak. diwakili oleh terserah ketua kelompok atau yang mewakilkan. Kemudian nanti kelompok lain wajib bertanya. Ya. Nanti Bapak silang aja kelompok 4 bertanya dengan kelompok 1, kelompok 1 kelompok 4 bertanya. Ya, kelompok 2 bertanya kelompok 3, kelompok 3 bertanya kelompok 2. Ya, program pertama presentasi adalah kelompok 1. Silakan. Izin Pak. Ya, perkenalan dan dari kelompok mana? Semuanya kenalin, nama aku Levi dan juga kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil diskusi kami Pak. Oke, yang pertama itu tentang teori Gujarat Pak. Menurut kami sendiri, yaitu teori Gujarat ini mendukung oleh ilmuwan Belanda lain yaitu Snack Horgan yang mengatakan hubungan dagang Indonesia dengan pedagang Gujarat Pak. Sudah berlangsung sangat lama dan juga terlebih saat itu Islam diketahui memiliki pengaruh kuat di kota-kota India Pak. Contoh para Muslim dan juga pedagang pentara antara timur dan juga tengah Pak. Seperti itu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dalam teori Mekah, menurut kajian dari Arnold, banyak pedagang dari Arab yang mendominasi perdagangan di Coromandel, Malabar. Peristiwa ini terjadi sekitar abad 7-8 Masehi. Mulai sinilah para pedagang berhubungan dengan wilayah Nusantara. Dari pusat perdagangan di Coromandel, Malabar, para pedagang menyebar ke Nusantara. Saat berdagang, mereka turut menyebarkan Islam. Pertanyaan. Sekarang dimulai dari kelompok 3 dulu. Bertanya kepada kelompok 2. Silakan. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Livia. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana peran politik, sosial, dan budaya di wilayah Arab mempengaruhi masuknya Islam? Apakah proses politik dan perubahan sosial memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di Arab? Oke ya. Terima kasih ya. Tepuk tangan. Ya, silakan selanjutnya kelompok 4. Pertanyaan ke kelompok 1 ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Octaviana. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya ke kelompok 1. Bagaimana perdagangan dan hubungan maritim antara Gujarat dan dunia Arab mempengaruhi penyebaran Islam di wilayah tersebut? Apakah terdapat faktor-faktor lain yang juga berperan dalam penyebaran agama Islam di Gujarat? Baik, luar biasa pertanyaannya ya. Setelah semua kelompok memberikan pertanyaan, sekarang Bapak akan memberikan kesempatan untuk menjawab. Nah, dimulai dari kelompok 1, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal dari kelompok 1. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Perdagangan yang insentif antar negara dan dunia Arab memungkinkan pertukaran budaya termasuk agama. Praktik perdagangan yang melibatkan muslim di wilayah Arab membawa ajaran Islam ke Gujarat secara bertahap. Selain itu, struktur sosial dan ekonomi yang terbentuk di Gujarat memfasilitasi penyebaran Islam karena masyarakat lokal terbuka terhadap perubahan baru. Mantap sekali ya. Kita sudah masuk ke bagian penutup. Kita sudah masuk di akhir pembelajaran. Sebelum Bapak menutup, Bapak ingin bertanya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, silakan Leo. Simpulan dari materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leo dari kelompok 1 ingin memberikan kesimpulan. Kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini adalah kita harus menghargai sejarah. Iya, benar sekali ya. Kelompok 1 Bung Karno itu jangan sekali-sekali melupakan Sejarah. Bung Karno menggunakan jasa jas merah atau sejarah. Baik anak-anak ya. Kemudian Bapak akan membagikan kertas refleksi ya, kertas refleksi. Dia akan Bapak bagikan. Kemudian tugas untuk kalian ya, Bapak akan berikan di grup WA kalian ya. Nanti membuka tugas yang Bapak kirim ke grup WA kalian. Tugasnya adalah mengisi kuis ya. Kuis yang pertama tadi Bapak berikan di Wordwall, aplikasi Wordwall. Nah, kemudian untuk mengakhiri pembelajaran kita berdoa lagi ya. Mari kita ucapkan doa dengan bacaan Baik, terima kasih ya. Mohon maaf bila dalam pembelajaran ini Bapak ada salah-salah kata dan perbuatan. Sukses untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.